Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, sesama murid-murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa ada di dalam hati dan hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa, Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan merendahkan hati kami dan mengucap syukur atas pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami mengingat saudara-saudara kami yang terkasih di dalam doa kami, dan kami mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit dan menderita. Kiranya Engkau Allah Sang Penyembuh menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit dan menderita, baik secara fisik maupun rohani. Kiranya Engkau memberikan pemulihan bagi tubuh, jiwa, dan roh. Biarlah setiap orang diberkati dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa, karena hari ini telah berlalu dengan baik, dan sekarang tiba waktunya untuk kami bersaat teduh sebelum istirahat malam. Kami meminta hati yang lembut, yang mudah untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Ajarilah kami melalui Roh Kudus, agar firman-Mu dapat menjadi berkat dan kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan adalah sebuah hal yang serius di hadapan Tuhan. Belum lagi apabila ditambah dengan pembenaran diri sendiri, maka akibatnya bisa menjadi fatal. Raja Saul, raja pertama bangsa Israel, adalah contoh orang yang tidak taat dan membenarkan diri sendiri di hadapan Tuhan, sehingga mengakibatkan kerajaan Israel diambil daripadanya untuk diberikan kepada orang yang lebih taat. Dalam renungan malam ini, kita akan belajar apakah ketidaktaatan Saul dan pembenaran diri sendiri yang dilakukannya sehingga menyebabkan tongkat kerajaan diambil darinya. Saat Saul belum lama menjadi raja Israel, datanglah perintah Tuhan kepadanya dalam 1 Samuel 15 ayat 1-3. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Bangsa Amalek adalah bangsa yang sangat kejam dan merupakan musuh bebuyutan bangsa Israel. Tuhan memberikan perintah kepada Saul agar mengalahkan bangsa Amalek dan membunuh semua orang serta ternak tanpa kecuali. Hal ini adalah sebuah ujian dari Tuhan mengenai ketaatan Saul sebagai raja Israel. Segera sesudah Saul menerima perintah Tuhan melalui Nabi Samuel, ia segera bertindak. Mari kita baca ayat selanjutnya, 1 Samuel 15 ayat 4-7. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel
ketika mereka pergi dari Mesir. Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Sampai di sini kita membaca bahwa Saul telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ia pergi berperang melawan bangsa Amalek dan mengalahkan mereka. Akan tetapi, ayat selanjutnya mencatat ketidaktaatan yang dilakukan oleh Saul. 1 Samuel 15 ayat 8-9. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Saul tidak membunuh Agag, raja bangsa Amalek. Ia juga menyimpan hewan-hewan ternak yang terbaik, tambun dan berharga. Padahal perintah Tuhan dengan jelas mengatakan agar Saul membunuh semua orang dan ternak tanpa kecuali. Pada saat Nabi Samuel datang kepada Saul untuk menegur dia tentang ketidaktaatannya akan perintah Tuhan, Saul menjawab demikian. 1 Samuel 15 ayat 15. Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Bukannya bertobat dan mengakui dosa ketidaktaatannya saat ia ditegur oleh Nabi Samuel, Saul malah membenarkan tindakannya sendiri yang telah menyimpan hewan ternak terbaik dengan alasan untuk mempersembahkan hewan ternak itu bagi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagian orang sering memberikan alasan-alasan di hadapan Tuhan untuk membenarkan tindakannya yang berdosa. Tetapi tindakan berdosa adalah tindakan berdosa. Yang harus kita lakukan sebetulnya adalah bersepakat dengan Tuhan dan mengakui bahwa kita telah melakukan tindakan yang berdosa, kemudian bertobat daripadanya. Apabila kita mengakui dosa-dosa kita dan bertobat daripadanya, maka Tuhan berjanji untuk mengampuni dan melupakan dosa-dosa itu. Namun jika kita menambahkan pembenaran diri sendiri atas tindakan dosa itu, maka sama saja dengan kita mendeklarasikan kepada Tuhan bahwa kita lebih benar daripada Tuhan. Hal ini adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat tidak boleh dilakukan di hadapan Tuhan. Tuhan adalah kebenaran, dan saat Tuhan menegur kita akan tindakan dosa kita, maka berarti kita memang telah melakukan dosa dan harus bertobat daripadanya. Teguran Tuhan semata-mata bertujuan demi kebaikan kita. Pada saat Saul tidak mengakui dosa ketidaktaatannya terhadap perintah Tuhan dan malah membenarkan tindakannya itu, maka yang terjadi adalah Tuhan mengambil kerajaan Israel dari tangannya untuk diberikan kepada orang lain. Mari kita membaca dalam 1 Samuel 15 ayat 28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, "Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu." Ketidaktaatan dan pembenaran diri sendiri bukanlah hal yang sepele di hadapan Tuhan. Sama halnya seperti Saul yang kehilangan kerajaan Israel karena hal itu, begitu juga kita bisa kehilangan hal-hal yang berharga di dalam hidup kita yang disebabkan oleh ketidaktaatan akan perintah Tuhan dan pembenaran diri sendiri atas dosa-dosa yang kita lakukan.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi anak-anak yang taat pada perintah Tuhan dan segera bertobat apabila Tuhan menegur dosa-dosa kita, sebab Tuhan benar dan semua manusia tidak ada yang benar. Jadi, kalau Tuhan menegur kita, maka berarti kita telah melakukan dosa. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan iman percaya kita di dalam Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami yang dahsyat, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, kami mengucap syukur telah mendengarkan firman-Mu malam ini. Kiranya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang taat pada setiap perintah-Mu. Kami berdoa memohon tuntunan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami dengan baik. Peganglah kami ya Tuhan dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Sebentar lagi kami akan segera beristirahat. Kami mohon Engkau melindungi kami dan keluarga kami dari segala sesuatu yang jahat. Berkatilah kami dengan tubuh yang sehat dan berikanlah kami kekuatan yang diperbaharui. Pakailah hidup kami untuk memancarkan terang Kristus melalui kami, dan jadikanlah kami sebagai berkat bagi orang lain di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa bangsa kami, bangsa Indonesia dalam doa ini. Kami berdoa memohon berkat dan perlindungan-Mu bagi Indonesia. Kami meminta hikmat dan pengetahuan bagi para pemimpin negara kami. Jadikanlah Indonesia sebagai negara yang lebih maju dan makmur, serta menjadi berkat di kawasan Asia Tenggara. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.